Pak Tohib. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bagaimana ini kabarnya? kabarnya baik Bu. Cuma ya ada yang ini saya pikirkan ini. Oh, Pengen apa namanya ya sharing-sharing ngobrol-ngobrol. Semoga siapa tahu nanti Bu Diah ini bisa menyelesaikan masalah saya. oh nih, siap Pak. Kita berarti bisa coaching ya Pak. Ya, Bu. Ya sekitar inilah di 10-15 menit kita bisa berbincang-bincang. Apa ini Ya, Pak Bu. Tohib yang akan dibicarakan? Ini Bu di apa namanya di sekolah saya ini kan saya sama tim itu baru memulai program literasi sekolah sudah ya berjalan 2 bulan ini, tapi setelah berjalannya itu ini Bu ada penurunan semangat mungkin Ibu. Jadi Bapak Ibu guru itu agak kendor semangatnya, jadi partisipasinya Bapak Ibu guru khususnya yang mendampingi program literasi itu masih menurun lah kalau menurut saya, karena anak-anak ini kalau saya melihat dari hasil literasi karya literasinya yang ditemukan itu menurun. Terus kemudian ya saya melihat beberapa ini pas ini ya pagi hari itu pas jalan literasi itu ya ketika program literasi jalan ya ada anak-anak yang sudah membaca buku itu tuh yang saya alami. Oke, jadi ini ya di sekolahnya Pak Tohib sudah mulai ada kegiatan literasi, dan saat ini yang Pak Tohib rasakan itu mulai ada penurunan semangat gitu ya, baik dari Bapak Ibu guru ataupun dari murid-murid gitu ya. Ya, murid-muridnya. Iya. Gini Pak Tohib, waktu kita kan pendek ya, 10-15 menit. Apa yang ingin didapatkan dari percakapan ini Pak Tohib? Ya, pengennya sih ini Bu, ya kembali seperti semula, seperti di awal, syukur-syukur lebih bagus lagi Bu, karena ya harapannya program literasi ini ya program yang ya kami nilai kan punya manfaat buat murid-murid Bu, gitu ya. Jadi ya harapannya didukung oleh semua guru, semua warga sekolah termasuk murid-murid gitu. Nah itu yang ya saya baru nyari solusinya, kira-kira gimana ya Bu ini. Ya, berarti ini ya Pak Tohib ya yang diinginkan nanti dalam percakapan kita ini, harapannya Pak Tohib bisa mengembalikan gitu ya, program literasi itu menjadi baik lagi gitu ya. Iya, oke. Kalau menurut Pak Tohib, maksudnya program literasi yang baik itu yang seperti apa yang diharapkan Pak Tohib itu? Kalau harapan saya sih Bu, ini ya anak-anak itu kan programnya ini Bu, program literasi di sekolah kami itu dari awal kami sampaikan bahwa ini untuk mendukung ya bakat minat murid-murid gitu ya. Jadi mempersiapkan murid-murid untuk selanjutnya itu ketika mereka sudah dewasa. Jadi misalnya anak-anak yang suka teknik katakan gitu ya mereka mempersiapkan dari sekarang bacanya buku-buku tentang teknik. Kalau suka kedokteran misalnya ya buku kedokteran atau ya apapun lah, pokoknya sesuai dengan bakat minat mereka. Itu jadi pengennya ya semua murid itu sudah tahu bakat minatnya, terus kemudian tiap program literasi itu ya semua membaca apa yang mereka sukai, kemudian juga guru-gurunya Bapak Ibu juga mendukung alumni guru-guru mengingatkan kalau misalnya ada anak-anak yang tidak sesuai dengan tujuan program literasi ini gitu.
Ya pengennya bisa jalan seperti itu. Oke, oke. Berarti kalau menurut Pak Tohib itu program literasi yang baik itu ketika anak-anak mau membaca dengan kesadaran sendiri buku-buku yang sudah sesuai dengan minatnya gitu ya. Mereka kan sudah punya istilahnya nanti mau melanjutkan kemana gitu ya, atau mau cita-citanya apa lah, buku-buku yang dibaca itu sudah mengarah ke sana gitu ya. Kalau sejauh ini sudah sampai di tahapan mana Pak? Maksudnya anak-anak itu membacanya? Kalau support dari sekolah itu kita menyediakan buku-buku, tapi ya tentunya belum sesuai dengan bakat minat mereka. Jadi yang ada di perpustakaan kemudian kita bagikan ke kelas-kelas sejumlah 20-an sekitar itu. Nah, itu untuk ya mengawali anak-anak biar mulai membaca. Tapi dalam perjalanan itu ya kami sampaikan bahwa program ini itu yang dibaca itu sesuai dengan kesukaan dari murid-murid gitu. Nah, itu terus apalagi ya ini anak-anak masih belum banyak yang kemudian sadar kemudian membeli buku sendiri atau mengusahakan pinjam di perpus daerah mungkin ya, atau dari manapun yang sesuai dengan minatnya itu masih belum ya sesuai dengan niatan awal. Sesuai dengan yang itu ya. Iya. Kira-kira apa itu Pak yang menyebabkan anak-anak itu kesadarannya atau minatnya untuk membaca itu masih kurang itu? Ya, mungkin ya mereka belum mungkin ya Bu, ya ada kesadaran itu bisa jadi karena ya mereka belum difasilitasi mungkin terkait dengan bakat minatnya, sehingga mereka belum ngerti kedepannya pengen kuliah di mana atau kerja di bidang apa. Nah, itu yang mungkin perlu disadarkan dulu, artinya biar anak-anak itu ngerti tujuan ke depan itu mereka kemana. Nah, kalau itu ya mungkin baru kita bisa masuk mengarahkan mereka membaca sesuai dengan apa yang mereka senangi. Kalau ini Pak, misalnya ya kita kondisi yang disampaikan Pak Tohib tadi kan idealnya yang seperti yang diharapkan Pak Tohib. Nah, kalau saat ini kira-kira kalau dibuat skala gitu ya, idealnya itu di angka 10. Dan sekarang kondisi di sekolahnya Pak Tohib ini minat anak-anak itu di angka berapa ini? 1 sampai 10 ya Bu ya? Iya. Kira-kira ya mungkin 6 sampai 6,5 sekitar itu. Jadi belum tinggi ya itu yang pengen kami benerin pencapaian kami itu ya melihatnya masih di tingkat itu 6 lah. Harapannya mau sampai berapa Pak? Kalau pengennya itu jadi juara 1 provinsi ya. 110 ya 9,5 itulah pengennya. Ada istilahnya kalau yang diharapkan Pak Tohib tadi ada ini nggak Pak peluang untuk atau kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mengarah ke kondisi ideal tadi? Kayaknya sih ini Bu, kan di sekolah kami kan ini ya kepala sekolahnya baru, yang ya kemarin sempat cerita sih di sekolah yang lama
Bapak kepala sekolah punya program literasi juga, dan ada beberapa yang saya lihatnya bagus, maksudnya jalannya lebih baik dibandingkan dengan sekolah kami gitu. Nah itu ya semoga nanti dari Bapak kepala sekolah itu bisa support kegiatan, memberikan bimbingan juga kegiatan literasi di sekolah kami itu. Itu yang pertama. Terus kemudian dari kurikulum juga sebenarnya sudah support memberikan jadwal di pagi hari gitu ya. Jadi sebenarnya kan sudah ada program Asmaul Husna, kemudian ada nyanyi Indonesia Raya, sama mengucapkan Pancasila, itu sudah memakan waktu 15 menit. Terus kemudian pas awal mau dimasukkan literasi, nah ini waktunya gimana? Akhirnya kami dari tim berembuk, kira-kira dibutuhkan 15 menit gitu. Akhirnya kami gabungkan di rangkaian itu, sehingga memerlukan waktu 30 menit dengan tadi rangkaian Asmaul Husna tadi. Tapi kemudian kami tawarkan dilakukan di pagi hari karena anak-anak masih fresh. Terus untuk 30 menit itu kami tawarkan tidak memotong di jam pertama, tapi di jam-jam terakhir. Jadi 6 jam terakhir dipotong 5 menitan. Itu support dari kurikulum. Nah kemudian sebenarnya juga dari wali kelas berjalannya ini juga memberikan support. Jadi kan ada program ini Bu, tiap akhir bulan itu karya anak-anak kan, selain mereka membaca, ada ini juga mereka resensi. Jadi tiap kelas nanti mengumpulkan bukunya di wali kelas, dan wali kelas itu yang punya tugas untuk memilih satu yang terbaik untuk diserahkan ke tim. Kemudian kami seleksi yang tiap akhir bulan nanti kami berikan reward untuk tiap jenjangnya. Itu ya supportnya sudah cukup baik. Cuma ya tadi mungkin pendampingan kan yang tugas sebagai pendamping untuk mendampingi program literasi kan guru-guru yang ngajar di jam pertama. Nah ini yang perlu disadarkan, karena tidak semuanya bimbing dengan baik gitu, mengawasi gitu Bu. Iya. Yang tadi disampaikan Pak Musnad tadi sudah berjalan ya Pak, yang dukungan dari kurikulum, kemudian sudah jalan. Pendampingnya sudah jalan. Nah kalau ini Pak, maksudnya rencana untuk tadi membangkitkan minat atau mungkin menyadarkan baik guru ataupun murid, rencananya Pak Thohib apa ini? Kalau yang rencana dekat mungkin ini Bu, coba nanti saya ketemu dengan menemui kepala sekolah gitu ya, membicarakan tentang program literasi sekolah ini. Terus kemudian mungkin perlu dibuatkan forum ya Bu, untuk ketemu bareng, artinya menyampaikan niatan atau tujuan diadakan literasi sekolah ini, khususnya bagi Bapak Ibu guru yang mendampingi, sehingga paham bahwa program literasi itu punya tujuan yang mulia untuk mengantarkan anak-anak ya ke jenjang berikutnya sesuai dengan bakat minatnya itu. Jadi perlu disadarkan dulu untuk Bapak Ibu guru, sehingga dengan kesadaran itu ya semoga muncul semangat kembali. Terus untuk murid-murid mungkin dari sekolah ini tapi tidak membutuhkan ini, artinya butuh dilakukan identifikasi bakat minatnya sehingga mereka ngerti. Terus kemudian baru setelah tahu itu kemudian kita berikan masukan untuk menyiapkan buku, termasuk nanti kita harus menyampaikan ke orang tua, karena kan yang program itu juga orang tuanya. Nanti orang tua harus ngerti bakat minatnya apa, terus ada program literasi, kemudian
ya kalau perlu dimohon untuk menyiapkan ya buku-buku gitu ya yang bisa dibaca untuk anak-anak itu gitu ya. Iya, nggih, bagus sekali nih, Pak. Kira-kira kapan ini, Pak, mau dilaksanakan yang mungkin yang tadi ya, yang dengan Bapak Kepala Sekolah ini? Oke, yang Bapak Sekolah minggu ini lah Bu. Sama ini Bapak Kepala Sekolah baru ada kegiatan hari ini sama besok. Nanti hari Rabu Bu, saya nanti akan ketemu Oke. sekolah untuk menyampaikan. Baik, Pak Thohib, ini sudah hampir di penghujung sesi percakapan kita. Kira-kira ini apa yang sudah Pak Thohib dapat dari percakapan kita ini, Pak? Ya sudah mulai ada gambaran Bu, jadi langkah yang terdekat nanti ketemu dengan kepala sekolah. Jadi mungkin kita sampaikan juga kalau tadi ini ya kita perlu forum itu nanti kita laksanakan kapan. Mungkin ini kan lagi tes ya Bu. Nah, mungkin misalnya saya tawarkan setelah tes gitu ya. Nah, kita ketemu atau pas waktu briefing atau apalah yang penting nanti akan menyampaikan ya dari awal mungkin ya memberikan penyadaran tentang tujuan kuliah dari program literasi dan ya teknik-teknik yang lain termasuk minta refleksi dari Bapak Ibu guru biar ya kalau ada masukan yang lebih bagus lagi, nah itu nanti kita kerjakan dari timnya. Yes. Baik Pak Thohib, ini saya tunggu kabar baiknya, progresnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Thohib. Ya, jadi ada gambaran lebih cerah ini. Ya. Baik, cukup nggih Pak Thohib nggih, semoga bermanfaat. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mutia. Gimana kabarnya ini kayaknya? Alhamdulillah baik Pak. Baik, tapi kayaknya ada satu yang dipikirkan ini Bu. Iya Pak. Apa Bu yang dipikirkan? Ini berkaitan ini ya Pak dengan saya kan mengajar IPA. Nah, salah satunya kalau di IPA itu kan ada kegiatan praktikum, karena memang kegiatan praktikum itu kan kalau di IPA atau desain itu ruhnya kan di situ nggih, tidak hanya mengajarkan kognitif saja, tapi ya ada psikomotorik, sikap ilmiah, semuanya di situ. Nah, saat ini yang terjadi atau yang menjadi unek-unek saya atau kendala saya itu ketika anak melakukan kegiatan praktikum, ternyata di bagian akhirnya itu mereka tidak bisa menyimpulkan, sehingga mereka yang dilakukan itu sebenarnya tujuannya apa itu tidak paham, sehingga kalau saya bisa ambil kesimpulan itu tujuan pembelajarannya tidak tercapai begitu. Oke. Kemudian ini ya masalah pembelajaran ya. Iya. Ya, baik Ibu. Ini kita punya waktu singkat ya Bu, sekitar 15 menitan. Ya semoga permasalahan yang dialami Bu Diah tadi nanti kita bareng-bareng semoga ada pencerahan gitu ya, ada gambaran untuk bisa menyelesaikannya. Oke. Jadi Bu Diah cerita bahwa di tempat Bu Diah masalah praktikum gitu. Iya. Anak-anak di akhir pembelajaran itu masih belum punya keterampilan untuk menyimpulkan gitu. Iya. Oke. Terus mungkin ini Bu mau tanya kondisinya gimana pas kegiatan praktikum ini? Kalau pada waktu kegiatan praktikum sebenarnya responnya anak-anak itu cukup antusias. Mereka seneng lah istilahnya ketika belajar di laboratorium, kemudian melakukan praktikum, mencoba ini, mereka antusias, seneng, dan kadang
melakukan tambahan-tambahan atau improvisasi ketika harusnya dilakukan ini, melihat itu ya ditambah-tambahin. istilahnya ya kreativitasnya tinggi ya, seperti itu. Nah, tapi yang menjadi ganjalan saya ketika di akhir itu apa ya, ketika membuat kesimpulan itu Malah mereka masih kesulitan. Nah, jadi kan kalau saya berpikir itu berarti mereka belum paham yang sebenarnya yang dilakukan ini apa, tujuan praktek ini apa gitu. Iya. Jadi tadi dari informasi itu dia itu sebenarnya anak-anak seneng ya Bu. Iya. Nambah-nambahin di eksperimen. Cuma di akhir ya gitu ya, jadi permasalahannya. Baik, menarik ini Bu permasalahannya. Kalau kira-kira ini menurut Bu Dia apa kira-kira yang menyebabkan anak-anak begitu Bu? Kok nggak kayaknya nggak match gitu ya Bu, seneng tapi kok di akhirnya okay. Ini apa nih Kak, ini ya mungkin di awal sebelum melakukan praktikum itu kemungkinan mungkin ya ini informasi atau pengantar yang saya berikan itu belum detail, atau mungkin sehingga anak itu istilahnya mau ngapain belum itu. Yang penting mereka sudah bawa bahan, kemudian nanti ada langkah kerja yang ikuti itu dipraktekkan. Nah, ketika mereka tidak memahami di awal tujuannya apa, nah itu kan nanti di akhirnya nggak dapat. Yang penting melakukan aja itu sesuai itu, tapi tidak memahami di awal gitu. Mungkin begitu. Oke, kalau tadi Bu Dia sampaikan di awal masih belum memahami, tapi secara prosesnya mereka sudah mengikuti begitu. Oke. Terus ini kalau menurut Bu Dia kira-kira pengennya Bu Dia itu gambarannya seperti apa ketika praktikum itu dikatakan Bu Dia itu sudah berhasil bagus gitu ya. Kalau misalnya ini kita buat skala 1 sampai 10 keberhasilan Bu Dia yang paling bagus itu mungkin posisi sekarang dulu ya, gimana, terus pengennya sampai seperti apa level ini 1 sampai 10 ya? 1 sampai 10 ya, mungkin kalau sekarang masih di angka berapa ya, 7 mungkin Pak, 7. Oke. 7. Ya sedikit lagi berarti Bu. Oh ya, sampai berapa dulu ini nanti pengennya? Ya tidak muluk-muluk sih Pak, yang penting tujuan pembelajarannya tercapai, anak sudah bisa menyimpulkan. Ketika anak menyimpulkan berarti kan kesimpulan itu kan sudah bagian paling akhir. Ketika mereka sudah menyimpulkan berarti sudah bisa melakukan keterampilan sains, metode ilmiah itu sudah bisa semua. Iya. Baik. Ya, kalau menurut Bu Dia kira-kira apa ya yang mungkin perlu disiapkan agar anak-anak itu siap dari sejak awal gitu. Tadi kan Bu Dia menceritakan bahwa di awal itu ya anak-anak belum paham gitu. Kira-kira apa Bu yang mungkin perlu dikembangkan atau perlu disiapkan untuk mencapai keinginan tadi Bu? Oke. Saya sempat berpikir yang pertama ini membuat LKPD mungkin yang lebih sistematis. Mungkin LKPD yang saya buat sebelumnya itu belum mampu mengarahkan anak sampai di bagian menyimpulkan. Jadi mereka belum bisa menghubungkan dari tujuan sampai dengan di kesimpulan. Ya, mungkin dengan membuat LKPD yang lebih sistematis, jadi di situ ada tujuan, kemudian kalau alat bahan, langkah itu kan sudah umumnya. Mungkin ada tambahan pertanyaan-pertanyaan yang di
situ sifatnya apa ya, mengajak anak untuk mereka menganalisis, berarti berpikir kritis ya di situ. Kalau mereka bisa menjawab itu, kemudian berarti kan sudah bisa menganalisis. Nah, nanti mereka bisa membuat kesimpulan. Oke, berarti tadi yang Bu Dia sampaikan LKPD-nya sebenarnya sudah ada ya Bu ya? Oke, sudah ada. Tinggal mengembangkan, jadi lebih bagus dilengkapi lagi. Nah, terkait dengan LKPD Bu, mungkin nanti kira-kira ada ini nggak perbedaan penerapannya ketika waktu praktikum Bu, biar lebih berhasil lagi penerapan Apa ya? itu. Mungkin ini juga ya, saya akan membuat ini waktu-waktu, jadi biar anak itu fokus. Jadi misalnya di 10 menit pertama apa yang dilakukan sampai mana, kemudian di 15 menit berikutnya. Jadi mereka misalnya itu melakukan hal-hal yang di luar langkah kerja, mereka berimprovisasi sendiri, itu akan kembali ketika melihat waktu. Jadi kalau itu kan mau tidak mau langkah di situ, kemudian pertanyaan-pertanyaan di situ harus dilakukan. Jadi mereka kalau misalnya keluar dari apa istilahnya ya, jalur itu ya kembali lagi, karena waktunya ini harus menganalisis, kemudian ini sampai harus sedikit istilahnya apa ya, sedikit diarahkan gitu. Kan Iya. Kan jadi ada pembagian waktunya yang ini mereka ikuti dari waktu ke waktu, dari awal terus kemudian melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuknya sampai menyimpulkan gitu. Nah, kemudian tadi terkait dengan permasalahan di awal kan tadi perlu adanya apa Bu kira-kira yang mungkin Bu Dia bisa lakukan biar lebih paham di awal dulu, kemudian dia bisa melakukan tahap-tahapan berikutnya sehingga hasil akhirnya tahu gitu Bu. Mungkin di bagian awalnya ya Bu ya. Iya. Kesalahan tadi ya. Iya, mungkin ini Pak yang akan saya lakukan, memberikan pengantar yang lebih jelas, kemudian mungkin apa ya, materi atau konsep-konsep yang praktikum itu kan tujuannya ada yang menyelidiki, ada yang membuktikan. Nah, itu ditekankan di situ. Kalau memang membuktikan berarti yang sebelumnya apa sudah diberikan contoh-contoh. Jadi pengantarnya ini yang lebih jelas lagi, sehingga anak-anak ketika praktek itu sudah tahu apa yang harus dilakukan dan tujuannya apa. Dan mungkin ini Pak, saya akan menambahkan ini apa ya, sumber-sumber referensi yang ada yang saya bawa ke lab, entah buku atau entah apa ya, handout atau apa, ketika membantu mereka ketika menganalisis butuh apa di buku paketnya nggak ada. Nah, mereka bisa mencari di situ, atau mungkin apa ya, hasil-hasil penelitian. Nah, itu bisa digunakan membantu mereka. Kadang kan tidak bisa menyimpulkan karena tidak tahu. Wah, gitu. Nah, kita siapkan itu. Oke, bagus Bu ya. Artinya kita Bu Dia merencanakan untuk menyiapkan referensi-referensi begitu ya, biar anak-anak terbantu untuk proses menyimpulkan di bagian terakhir gitu. Oke, baik Bu Dia, sudah ada gambaran tampaknya. Nah, kira-kira apa rencana Bu Dia ini dalam waktu dekat untuk ya tadi mengimplementasikan rencana Bu Dia? Dalam waktu dekat berarti yang akan saya lakukan adalah menyusun. Ini kan di tempat saya hari Jumat besok itu tes, dan ini masih ada beberapa kali pertemuan. Bagian akhir itu saya masih ada tentang kalor. Nah, kemarin sudah ada beberapa kelas yang sudah jalan dan terkendala seperti itu. Nah, ini saya akan memperbaiki LKPD tentang kalor ini. Harapannya nanti yang kelas terakhir besok praktek itu sudah dengan LKPD yang baru, sudah ada bahan referensi, dan saya akan menjelaskan lebih detail. Harapannya ini praktikumnya bisa berhasil. Oke. Baik Bu, bagus ini rencananya sudah mulai. Oh ya, praktikumnya kapan Bu? Praktikumnya
hari Rabu, Bapak. Rabu. Oke, berarti ini ya hari ini sama Ya, besok ya. ya Cukup ya. saya bisa Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Dia. Semoga berhasil ya Bu ininya besok hari Rabu. Akan praktikumnya lebih bagus lagi. Nah, setelah itu nanti pengen tahu nih, saya pengen lihat perkembangannya, jadi buat inspirasi saya, maksudnya buat saya belajar juga Iya, Pak. keberhasilan Bu Dia. Nah, Iya. itu bisa saya terapkan di sekolah saya juga ini. Oke. Baik, nanti Insya kita Allah, Pak. ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya, siap Pak. Namanya setelah hari Rabu nanti kita ngobrol-ngobrol perkembangan yang dilakukan oleh Bu Dia. Iya, terima kasih Pak Tohib. Ya begitu Bu, semoga apa yang kita obrolkan ini ya minimalnya sudah ada gambaran. Kalau menurut Bu Dia gimana ini? Kira-kira ada apa gambaran apa? Insya Allah sudah dalam waktu dekat akan saya laksanakan di topik ini lah. Nanti di berikutnya saya akan mulai memperbaiki LKPD, melengkapi referensi setiap kali praktek, perangkatnya lengkap lah gitu. Oke, keren Bu. Baik, nanti saya belajar sama Bu Dia. Baik, terima kasih Bu Dia. Ini waktunya kita cukupkan karena ya hanya 15 menit waktu Iya, Pak. ya kita punya. Bu Dia juga ada kesibukan. Nah, saya juga nanti setelah ini ada rapat nih Bu ya. Mohon maaf nggak bisa lama-lama. Iya Pak, terima kasih atas ya, semoga bermanfaat bagi teman mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi berarti ini Pak, menulis ya? Menuliskan di yang ini kemarin. Oke. Refleksinya sendiri-sendiri atau gabungan Ibu? Mungkin gabungan Pak, seperti kemarin. Oke. Oke. 8 menit Bu. Oh iya. Apa yang sudah berjalan dengan baik? Kira-kira ada yang ditambahkan atau dikurangi? Mungkin dikurangi Pak, apa ini apa ya? Kalau saya ini sudah yang sebenarnya hampir sama dengan yang ini. Kemarin. Ya, sudah. Kalau dari penggalian pertanyaan-pertanyaannya Bu, kira-kira ini enggak berkembang enggak? Berkembang. Istilahnya yang ketika menyampaikan itu situasi itu sudah lebih jelas, kemudian ya istilahnya tidak ada beban ketika menyampaikan yang permasalahan kalimatnya Pak. Mungkin diberikan sudah ini ya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama catatan. Catatan berjalan dengan baik, santai gitu ya Pak. Santai apa enggak? Iya, santai. Kemudian Coach mungkin menyampaikan permasalahannya, menyampaikan permasalahannya lebih jelas.
di delete aja ya Pak. Gini, Sedikit nggak apa-apa ya. ya. Nggak harus. Kalau mungkin pertanyaannya tadi lebih lebih berkembang mungkin Oh ya. ya. Pertanyaan dari coach gitu ya. Dari coach. Berbobot ya. Lebih Ya, lebih berbobot sehingga dapat apa Mas? dapat apa namanya? Memunculkan inisiatif ini coaching untuk Iya, dapat memunculkan inisiatif solusi oleh apa dari Pak? oleh yang perlu diperbaiki dari apa? Dari saya tapi ada langkah yang apa ya agak terbalik meskipun enggak ini tuh perlu Masih perlu apa ya? Sebenarnya diingatkan tahapannya mungkin dengan ada catatan gitu biar enggak lewat. masih perlu apa Pak kalimatnya? Perlu apa ya? perlu pengaturan atau apa? Langkah-langkah. ya catatan ini catatan langkah-langkah yang Masih perlu catatan langkah-langkah. biar tidak terlewat atau terbalik. Sebenarnya tidak terbalik Pak. Ya tidak terlewat. Ada lagi Bu. Kalau saya tadi, maksudnya kalau ada waktu, misalnya tadi kan waktunya 15 menit ya. Kalau kemarin kan kita latihan 30 menit. 15 menit itu kalau misalnya coach itu masih ini ya, masih bercerita, masih masuk kita mau ini lengkap itu ya. Mungkin kurang apa ya Bu? Kurang leluasa terkait dengan waktu itu. Iya, sebenarnya kalau coaching itu apa ada batasan waktu atau tidak sih Pak? Sebenarnya tidak ya, kan ngalir gitu ya sampai posisinya sampai kita buat gitu. Ya tapi ya tetap ada ini. Nanti nggak selesai. Ini curhatnya. Sudah ada. Ya cuma ini mungkin ya artinya agak fleksibel gitu ya. Ditingkatkan atau ini Aturan ini waktu. Aturan atau pengendalian waktu atau gimana? Ya mungkin pengendalian waktu lebih baik. Lebih baik itu Pak. Yang berikutnya kalau
menyiapkan ini ya, menyiapkan apa namanya, kayak saya tadi, maksudnya lingkungan itu sepi gitu loh Pak, tidak ramai, jadi kan bisa apa namanya, kondisi ini lingkungan yang kondusif. iya, mengkondisikan gitu ya, mengkondisikan lingkungan. Terkondusif. Ke anu ke Ustaz. Ini pakai aja Pak. Ini nggak apa-apa, ini sama. Iya. Apa yang akan Bapak Ibu untuk memperbaiki meningkatkan? Ini butuh gambaran Banyak berlatih. Untuk yang saya terbaik, saya merasa terbaik terus meningkatkan diri agar dapat menjadi coach yang lebih baik. Yang terakhir saya dapat menjadi coach. Menjadi yang menjadi coach saya yang lebih baik. Oke, coba kita lihat. Apa yang dirasakan saat itu? Dan ini Udah ya? Tambah. Oke.